Almarhum Vina sampai saat ini masih terus mengikuti Linda. Begitulah pengakuan Linda di depan Uya Kuya. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah omong kosong semata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semakin kesini cerita tentang kasus kematian Vina di Cirebon semakin mengada-ada. Kali ini kita dikejutkan lagi pengakuan dari si Linda dalam wawancaranya bersama Uya Kuya. Linda mengatakan bahwa sampai saat ini almarhum Vina itu masih terus mengikuti dia. Benarkah demikian? Saya sendiri sih tidak percaya dengan omong kosong yang disampaikan oleh Linda ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selama ini dia masih ikut aku. Masih ngikut aku. Vina ini masih ikut kamu? Masih sampai saat Apa ini. yang membuat kamu yakin Vina masih ikut kamu? Ya aku lihat Lihat apa? dia. Aduh, jadi merinding gue. Terus suka ngasih rasa sedih, rasa kalau sakit ini gitu. Menampakkan diri itu perasaan feeling apa di depan kamu ngeliat Vina? Ngeliat dia. Apa? Penampakannya apa? Ya udah beda. Aku takut salah ngomong. Enggak apa-apa, yang kamu lihat aja nggak apa? Ya lagi awal-awal mah wujudnya masih bagus. Cuma yang sekarang udah beda wujudnya. Akunya juga udah takut ngelihatnya. Jadi kadang aku suka bilang kayak jangan ngewujudin ya, kalau pengen itu dengan ngasih suara aja atau apa ya, ngasih rasa gitu kalau kamu ada gitu. Oke. Jadi kamu ngerasa Vina masih ngikutin kamu sekarang? Masih. Berarti ada apa kira-kira? Dia mau aku Apa? Coba ngomong aja ngomong. Dia mau aku bantu buat itu ngusut aku aja gitu. Dia aja yang turun tangan untuk bongkar semuanya gitu. Kenapa dia Tapi pakai badan aku. Dia tidak percaya sama orang-orang yang sekarang menegakkan keadilan? Aku nggak tahu. Tapi aku udah coba komunikasi sama Vina. Aku bilang, Gimana tuh cara komunikasinya tuh? ya aku ngomong. Sekarang ada Vina nggak sini? Ada Di mana? di samping sini. Di samping sana? Ya. Kayak apa dia? Dia tuh sebenarnya nggak setuju kalau aku up ke media, karena dia takut nyawa akunya juga Iya. keancam gitu. Iya. Sementara sekarang siapa yang bisa kita percaya? Saya aja bingung. Saya aja mencoba masuk ke kasus ini, saya aja jadi nggak dipercaya. Ya. Saya bingung. Ini ngeri banget, makanya aku usaha buat ke dia. Oke. Kalau kamu bisa berdialog sama dia, menurut dia kira-kira ada tokoh-tokoh orang-orang besar apa yang di balik kasus ini? Enggak tahu. Jangan lihat, kamu apa pura-pura nggak tahu nih? Atau kamu takut ngomongnya? Kamu ngomong aja. Enggak sih, dia enggak nyebut gitu. Intinya dia pun tidak tahu pelaku. Kalau kamu bisa berkomunikasi sama dia nih, misalnya nih, bener nih, Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu pelakunya bukan? Itu udah aku kasih tahu ke kuasa hukum keluarga Vina. Apa katanya? Ya pokoknya udah aku kasih tahu ke kuasa hukum. Bukan pelakunya menurut Vina. Waktu kerasukan itu, Mas. Waktu kerasukan bilangnya apa mah? Kasihan. Asian. Kasihan sama Peggy yang sekarang. Sama kasihan nggak bilang. Oh, kasihan Bukan doang. bilang pelaku apa bukan, enggak ya. Iya. Bilangnya Kasihan. kalau ngelihat si Peggy tuh rasanya mau nangis, kasihan. Kata Vina. Pada saat aku kerasukan kan. Kita baru dapat informasi tadi dari keluarganya Vina, katanya Vina itu sempat menangis sebelum kejadian, beberapa saat sebelum kejadian, karena perutnya dipukul oleh mantan pacarnya Eki. Mantan pacarnya Eki. Iya. Pernah tahu nggak siapa mantan pacarnya Eki? Sama Eki juga nggak deket. Nggak dekat. Cuma tahu dia anak XTC, satu tongkrongan seperti itu. Nanti kalau misalnya benar kamu bisa ngomong sama Vina, kamu tanyain ya.
Dia tuh maunya tuh aku bantu, tapi dia mau pakai badan aku. Cuma aku nggak mau. Kata aku, kamu tahu kan, dengan aku kerasukan aja aku sudah terseret yang sampai segininya, apalagi pengen pakai badan aku. So, kalau boleh nanya, karena gue boleh nanya ya, karena Ya, gue sendiri pribadi masih nggak percaya. nggak percaya gitu. Tapi gue tetap mau nanya Iya, gitu. nggak apa-apa ya. Ya, tapi gue menghargai lo juga gitu kan. Iya. Gue bukan orang yang menjudge lo pembohong. Iya, Lo nggak iya. bener, gue nggak bukan Iya. orang begitu. Gue bukan netizen yang model gitu juga. Iya. Semua dianggap di otaknya dia yang nggak sesuai dengan keinginan dia, dibilang bohong aja. Itu kan banyak orang-orang picik seperti itu. Iya, Kalau gue nggak, iya. gue nggak percaya. Iya. Tapi gue menghargai lo. Menghargai, iya. Gue berusaha untuk percaya. Gitu. Iya. Nah pertanyaannya lagi, waktu malam kejadian keluarga Vina memberi kesaksian bahwa dia dijemput oleh 2 orang wanita naik motor bonceng 3. Yang satu kurus, satu agak gemuk. Kamu ada di situ apa enggak? Kan kakaknya Vina udah ngelihat muka aku. Tapi Sama enggak, saya nanya sama kamu jemput Vina nggak pada saat itu? Tidak. Enggak. Sama sekali bukan Sama kamu yang jemput sekali itu. bukan. Bukan ya? Iya. Berani bersumpah nih? Berani bersumpah. Oke. Aku kan selalu bilang gini, di setiap titik itu kan pasti ada yang namanya CCTV ya. Seperti Iya. kayak keluarga Vina juga Iya. pernah berstatement bahwa aku kan pernah main ke rumah Iya. beberapa kali. Silahkan buka CCTV Iya. orang yang ada di situ, bener tidak? Aku Masalahnya tuh pernah CCTV-nya kan kesana. sekarang nggak buka semua ya. Iya. Silahkan, Oke. maksud aku, Iya, aku iya. berani Iya, gitu. iya, oke, Apapun oke, itu iya. aku berani. Saya menghargai orang yang berkata jujur gitu ya. Iya. Dan berani ngomong gitu. Tapi kamu tahu nggak kira-kira 2 orang wanita itu siapa? Yang satu agak kurus, satu agak gemuk. Nggak tahu. Yang jemput dia, karena itu kunci juga loh. Sebelum ketemu Eki kan dia dijemput sama 2 wanita itu. Iya, nggak tahu. Bonceng 3. Teman-teman Vina siapa juga aku nggak tahu, karena kan aku tidak deket gitu. Oke. Iya. Guys, jujur ya, saya secara pribadi sama sekali tidak percaya dengan omongan dari si Linda ini. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak percaya dengan omongannya dari si Linda. Bagi saya, apa yang dikatakan Linda ini hanyalah sebuah cerita, hanyalah sebuah sandiwara. Karena beberapa peristiwa saat dia kerasukan itu, yang konyolnya, pas tunggu di depan kamera, pas lagi di videoin, baru dia kerasukan atau keraukan ini. Sehingga bagi saya secara pribadi itu semua adalah settingan belaka. Saya sama sekali 100% saya tidak percaya bahwa Linda ini bisa melihat Vina, Linda ini bisa berkomunikasi dengan Vina dan lain sebagainya. Omongannya si Linda ini sama sekali saya tidak percaya. Mungkin ada netizen yang berpendapatnya berseberangan dengan saya, tidak apa-apa. Tetapi untuk saya secara pribadi, sama sekali saya tidak percaya dengan omongan si Linda. Entah waktu itu dia diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi, terus sekarang dia diwawancarai oleh Uya Kuya, tetap saja omongannya dia sama sekali saya tidak percaya. Karena menurut pandangan saya, ini semua hanyalah settingan semata. Hanyalah sebuah drama. Hanyalah sebuah sandiwara. Saya melihat bahwa peran Linda saat ini, dia hanya mau untuk mengelabui agar netizen bisa lebih fokus ke Lindanya. Padahal kalau kita mau pelajari secara utuh dari kasus pembunuhan Vina ini, ada banyak kejanggalan yang kita temukan. Suara hati saya mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan saat ini, yang ditahan oleh Polda Jabar dan sekarang sedang mendekap di balik jeruji besi, suara hati saya mengatakan bahwa dia bukan pelakunya, tetapi dia adalah korban kezaliman dari para penegak hukum di bangsa ini. Semoga saja kita yang rakyat jelata, mari kita bisa berusaha untuk berpikir
dengan menggunakan logika akal sehat kita, mencoba untuk menganalisa dari berbagai macam rentetan cerita, entah itu dari para saksi, entah itu dari Linda, entah itu dari korban-korban yang lain ataupun dari keluarga. Tetapi bagi saya secara pribadi, Linda ini omongannya sama sekali saya tidak percaya. Mari kita lanjutkan lagi. Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina dekat sama Putri, dekat sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh, masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri, kok masih bengong? Ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu bro, ya. Kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Aku rencana mau buka rumah makan gratis di Lampung. Nanti kalian yang butuh makan bisa datang ya. Itu tadi yang aku bilang ketika nanti ada hasil dari TikTok Live ini. Ternyata lagi cari saweran ya di TikTok ya, pengen buka usaha makanan gratis. Mendingan netizen doain Mapera ya, biar banyak sawerannya dari TikTok. Mapera aja deh yang buka warung makan gratis ya, itu khusus untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Dan juga Mapera nggak minta apa-apa sih, cuma minta doanya aja yang terbaik. Semoga Mapera banyak surat-surat yang masuk, terus Ma bisa punya usaha, Ma bagi-bagiin ya. Tapi bagiinnya nggak setiap hari, bagiinnya setiap Jumat gitu ya, Jumat berkah namanya gitu. Kalau Mapera nggak nyari sensasi sih sebenarnya ya gitu. Thank you. Aku rencana mau buka rumah makan gratis di Lampung. Aku rencana mau buka rumah makan gratis di Lampung. Bagi yang butuh makan silakan, apalagi kalau yang namanya dapat gift di TikTok suruh makan gratis. Kita nggak butuh makan gratis, rakyat Indonesia nggak butuh makan gratis dari Putri. Rakyat Indonesia membutuhkan hukum yang seadil-adilnya, nggak butuh makan gratis. Paham ya Put? Ya, butuh keadilan buat Peggy Setiawan Kuli Bangunan yang lo nyatakan bahwa Peggy Setiawan itu adalah otak pelakunya. Jadi jangan-jangan suaminya ya yang meninggal katanya dirampok itu jangan-jangan otak pelakunya kamu sendiri. Ya, ingat itu. Kita nggak butuh makan gratis ya. Rakyat Bandar Lampung nggak butuh makan gratis, butuh keadilan. Butuh pri kemanusiaan dan pri keadilan, bukan makan gratis urusan tai. Makan gratis habis dimakan 2 menit kemudian jadi tai. Yang dibutuhkan adalah hukum yang seadil-adilnya. Percuma kamu sekolah hukum ya kalau nggak ngerti hukum ya. Hukum hanya lu doang yang berpihak, ngadain-ngadain sayembara, ngadain mau beri pelajaran. Lu mau bunuh orang ya, mau beri pelajaran. Calon wali kota Bandar Lampung ya rencananya mau hajar orang ya, mau beri pelajaran sama orang ya kan. Kamu udah terbiasa bunuh orang pakai uang ya Put selama ini ya. Saya khawatir suamimu itu ulah kamu sendiri itu ya, biar viral ini. Ingat sekali lagi, orang Lampung tidak butuh makan gratis ya. Masih banyak orang Lampung itu yang orangnya punya
butuh hukum, lawyer yang gratis, membela rakyat kecil yang dipenjarakan dengan nyomot foto keluarga. Ini pengacara beleng-beleng ini model begini. Tahu, sayembara pula, umbar-umbar mau makan gratis, ngeharap gift pula di negara ini di TikTok untuk kasih makan gratis. Hoi, anak-anak yatim saya tuh udah sampai SMP tahu. Ya, nggak ngumbar kayak lo, baru sekarang lo baru mau kasih makan gratis buat orang, mau buka apalagi sayembara lagi. Dengerin lah ya, orang Lampung tidak butuh makan gratis, butuh hukum seadil-adilnya ya, butuh lawyer yang gratis, yang benar-benar ya memberikan hak buat rakyat kecil. Jangan intimidasi orang. Ini tipe orang yang model begini sepertinya dia pemain, biasa menghabisi nyawa seseorang dengan caranya sendiri, dengan otoriternya sendiri, dibungkam pakai uang. Ya toh, ingat kasus suaminya. Jangan-jangan ini Anda dalang di belakang itu. Salam waras saja buat Putri. Kecaman keras dari Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, kepada Mbak Putri. Tentu selama ini kita melihat bahwa pernyataan dari Putri Maya Rumanti yang adalah lawyer dari keluarga almarhum Vina, juga dia ini adalah seorang calon wali kota di Bandar Lampung. Jadi untuk orang-orang Bandar Lampung, inilah calon wali kota Anda. Semoga saja Anda bisa lebih cermat, bisa lebih teliti untuk memilih pemimpin seperti Putri Maya Rumanti. Sosok manusia yang tidak mau dikritik, sosok manusia yang merasa dirinya paling hebat, sosok manusia yang menurut saya tidak berkualitas, karena dalam proses penyelesaian kasus Vina sudah berapa kali sayembara hanya untuk mengetahui keberadaan Mbak Widya. Sayembara pertama 10 juta, sayembara kedua 150 juta, sayembara ketiga 5 miliar, juga belum berhasil untuk menemukan Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini. Dan juga pastinya Mbak Widya tidak pernah berhenti untuk menyuarakan yang namanya keadilan, meminta yang namanya penegakan hukum di bangsa ini. Di sisi lain, kita masih melihat kecaman-kecaman dari netizen kepada Putri Maya Rumanti, seorang lawyer yang ditunjuk oleh Bang Hotman Paris untuk mendampingi keluarga almarhum Vina. Dan saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Mbak Widya bahwa kakaknya Vina ini lebih baik diperiksa oleh aparat penegak hukum. Karena ada sebuah pengakuan yang menurut saya cukup mengejutkan. Ketika kakaknya Vina dia mengatakan bahwa orang yang datang untuk memberitahu dirinya bahwa Vina ada kecelakaan itu adalah pelakunya. Secara terang benderang disampaikan oleh kakaknya Vina. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa polisi kok diam? Kenapa polisi kok tampaknya tidak serius untuk menangani kasus pembunuhan Vina ini? Tampaknya hal-hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jawa Barat ini hanya sebagai sandiwara, sekaligus mau menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa betapa bobroknya mereka dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dari 2016 sampai 2024, kasus ini pun belum selesai. Sangat prihatin.
untuk menangkap seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan butuh waktu 8 tahun. Dan yang lebih konyolnya lagi, ketika barang bukti yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum ini adalah KTP, rapor, ijazah, bahkan sampai foto kondangan pada tahun 2013 silam, katanya sebagai barang bukti yang mengarahkan bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini adalah pelakunya. Benar-benar bagi saya secara pribadi sangat membingungkan dan mau menunjukkan kepada kita semua tentang kualitas dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini. Sungguh memalukan karena kalian telah merusak citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kritik presidenku dan polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sip. Setuju. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat amat setuju apabila kepolisian dibubarkan. Apa sih yang bisa dibanggakan dari polisi Indonesia? Apa? Anggaran paling besar, anggaran polisi. Gaji sudah dinaikin, ya. Tapi tidak ada manfaatnya polisi itu. Pertama, pemasok narkoba terbesar itu dari tangan-tangan polisi, paham ya? Kedua, dibilang polisi mengayomi masyarakat, toh 90,99% rakyat Indonesia takut sama polisi. Paham ya? Dan jika menangani kasus yang viral, mau cari nama cepat. Contoh ya, kasus abangku meninggal pembunuhan di tahun 1998 sampai sekarang pun tidak terungkap. Itu saya benci sama polisi. Malah dulu aku masih kecil ya, aku masih kecil itu, masih kelas 4 SD atau 5 SD. Malah polisi itu gabung sama preman-preman itu. Malah bergabung polisi itu sama preman-preman itu. Sampai sekarang loh, kasus kakak aku tuh, abang aku tuh nggak selesai. Jadi apa yang dibanggakan sama polisi Indonesia ini? Polisi anjing. Jadi di mata saya itu polisi itu tidak ada. Yang ada polisi itu di mataku bandit, pemasok narkoba, rampas, pemerasan. Nah itu, polisi itu di mataku seperti itu. Bukan mengayomi masyarakat, tetek bengek segala macam. Tidak sama sekali. Tidak betul. Itu hanya pencitraan saja. Itu hanya pencitraan dari kepolisian. Yang sebenarnya adalah polisi adalah pemeras, perampok, pemasok narkoba. Nah, itu polisi. Walaupun semuanya tidak benar, semua tidak, tapi 1000 belum tentu 1. Paham ya sampai di sini ya? Jadi, nah, polisi itu. Terima kasih. Rencananya itu saat sebentar. chatting. Ibu baca itu enggak? Saya Keterangan baca. Rudiana. Kalau ibu baca, Rudiana diperiksa, itu berita acaranya ada itu. Dia sudah nyebut tersangkanya ini. Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Ya, sudah memunculkan 11 pelaku itu. Sudah ngusut Rudiana 11 pelaku itu. Berita acaranya ada. Cirebon yang meriksa. 30 menit setelah dilakukan. Nanti giliran Anda nanti. Iya. Jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan Stop aja, sesat, ini Bu. sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau belum, baca Pak. ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu, teliti. kalau Sesat. kalau BAP Kalau BAP Pak Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya Bu, Ada, ibu nggak jangan ada, selalu- nggak ada yang punya ini, Iya, saya nggak nggak saya ada Bu. sama Yang kita punya sama itu membaca, BAP sama-sama para membaca. tersangka.
Tapi perencanaan ini kan dari mulai, dan mereka juga ada chatting yang saya temukan. Dari yang mulai kita itu sampaikan. salah. Chatting itu Rudiana itu tidak boleh nangkap. Dia polisi, yes, tapi ini tapi bukan itu sudah tertangkap diperiksa tangan. di Propam, Pak. Jangan dibelokkan periksa Propam. Loh kan memang Propam yang berhak kalau dia bersalah. Bukan saya yang bersalah. Kenapa jadi saya kan loh, enggak, saya Propam. Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh, tidak. Bacaan ibu itu baca itu. Sama kita Enggak, sama ibu belum punya ini, Bu. Ibu belum punya BAP ini, kita Bu. udah dapat semuanya. Belum, Bu. Ibu BAP itu baru. Giliran. Kita mulai dari perencanaannya sudah ada, Pak. Itu Kalau di kita dalam BAP cuma para bicara- tersangka, Ibu. Para Tunggu, BAP tersangka kan nggak jadi analisa yuridis dari majelis hakim. Tapi Bu, Tapi faktanya semua yang pada saat menjadi sidang adalah fakta yuridis. Pak Widya, siapa Deddy Mulyadi, itu semua nggak ada gunanya lagi, ya, karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua termasuk Pak Rudiana. Dan sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak, itu hal lain. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya di anggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus, karena dua dari DPO kan dianggap fiktif, ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dari cuplikan-cuplikan video ini, kita melihat ada kecaman dari netizen kepada aparat kepolisian yang membuktikan bahwa sebenarnya banyak netizen Indonesia yang geram, yang tidak percaya lagi, yang hilang respect kepada aparat kepolisian. Sangat disayangkan ketika ulah dari oknum-oknum polisi di bangsa ini yang pada akhirnya telah merusak citra atau marwah dari institut kepolisian itu sendiri. Sangat disayangkan. Karena kita ketahui bahwa polisi itu adalah pelindung, pengayom, penegak hukum, tetapi yang konyolnya ketika mereka sendiri tidak taat akan hukum itu. Ketika hukum dijadikan seperti sandiwara. Jujur, betapa rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Kalau mereka sebagai aparat sudah menunjukkan contoh yang buruk kepada masyarakat, apalagi kita, orang-orang yang buta akan hukum itu. Selama ini saya selalu waspada, saya selalu berhati-hati menyampaikan kepada netizen semuanya karena saya takut di suatu hari nanti ada yang namanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian. Ada narasi yang beredar bahwa lebih baik lembaga kepolisian itu dibubarkan, serahkan semuanya ke TNI. Karena tampaknya masyarakat itu lebih percaya kepada TNI ketimbang polisi. Kita mendengar tadi bagaimana kecaman keras dari Mbak Widya, kecaman keras dari netizen. Dan saya secara pribadi bersyukur karena dengan adanya kasus Vina ini, pada akhirnya kita bisa mengetahui tentang kebobrokan, tentang kualitas dari aparat penegak hukum di bangsa kita. Luar biasa. Luar biasa bukan karena kebaikan,
tetapi ada banyak hal kejahatan yang mereka lakukan. Sungguh, bangsa luar, negara luar pastinya tertawa ketika melihat oknum-oknum kepolisian di bangsa kita yang selalu saja terlibat dengan kejahatan. Mungkin itu saja komentar pedas dari saya, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita semua tentang kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di bangsa kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.